Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang dimana bertemakan sistem informasi perpustakaan. Sebelum kita menjelaskan sistem informasi perpustakaan tersebut, alangkah baiknya kita memperkenalkan nama anggota dulu. Yang pertama ada Nur Faisal, dan yang kedua ada Sakila Afifah, dan yang ketiga ada Fauzi Kalsum Kadari, dan yang keempat saya sendiri Arman yang akan memandu berjalannya sesi ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama. Saya persilahkan kepada Saudara Nur Faisal, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tampilan halaman login. Untuk tampilan halaman login, di bagian tengah terdapat formulir untuk mengisi email dan password. Apabila kita belum mengisi email dan password saat menekan tombol login, maka akan muncul validasi bahwa email dan password belum diisi. Kemudian apabila kita mengisi email atau password yang salah, maka akan muncul notifikasi bahwa email atau password tidak cocok. Selanjutnya, apabila kita mengisi email dan password yang benar, maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Nah, seperti inilah tampilan halaman dashboard setelah kita berhasil login. Nah, untuk tampilan halaman dashboard berisi informasi tentang total anggota, total stok buku, total petugas, profil petugas yang sedang login sekarang, dan grafik peminjaman tahun 2024. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan beberapa fitur di data peminjaman masuk. Nah, di mana fitur ini ada banyak fitur. Fitur pertama itu ada red atau tampilan tabel, di mana untuk menampilkan semua data peminjaman masuk yang ada di database dengan kolomnya, yaitu nama anggota, nama buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, status pinjaman, dan juga tersedia fitur untuk melakukan searching data atau sorting data dan pagination atau menampilkan data per halaman yang berasal dari library. Nah, fitur kedua itu ada create atau membuat, di mana digunakan untuk data peminjaman masuk yang baru dalam sistem. Selanjutnya, kita akan mengisi informasi formulir seperti nama anggota, nama buku, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Untuk fungsi option atau pilih nama anggota dan nama buku menggunakan library select. Setelah mengisi formulir tersebut, data peminjaman masuk terbaru akan dibuat dan disimpan di dalam database. Nah, sudah tersimpan. Nah, fitur ketiga itu ada update, di mana digunakan untuk memperbaharui informasi pada data peminjaman masuk yang sudah ada dalam sistem. Nah, misalnya jika ada perubahan tanggal peminjaman atau yang lainnya setelah diperbaharui, informasi yang lama akan digantikan dengan informasi baru di dalam database. Nah, seperti ini contohnya. Nah, alasan kenapa disebel nama anggota dan nama buku karena tidak akurat. Tidak akurat nanti stok bukunya kalau diupdate nama bukunya. Nah, setelah itu ada fitur delete, di mana digunakan untuk menghapus data peminjaman masuk yang sudah ada dalam sistem. Misalnya, jika anggota melakukan pembatalan peminjaman, setelah dihapus, data peminjaman masuk tidak
lagi dapat diakses atau ditampilkan di dalam sistem seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan ke materi kebarutkut, yaitu saudari Fausia. Kepada saudari Fausia dipersilakan. Terima kasih, saya akan melanjutkan, yaitu data peminjaman selesai. Fitur pertama itu read atau tampilan tabel. Digunakan untuk menampilkan semua data peminjaman selesai yang ada di database dengan kolomnya, yaitu nama anggota, nama buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan status peminjaman. Dan juga tersedia fitur untuk melakukan searching data, sorting data, dan pagination atau menampilkan data per halaman yang berasal dari library database. Fitur kedua yaitu update atau memperbarui. Fungsinya untuk memperbarui informasi pada data peminjaman selesai yang sudah ada dalam sistem. Misalnya, jika ada perubahan status peminjaman atau yang lainnya, setelah diperbarui, informasi yang lama akan digantikan dengan informasi baru di dalam database. Fitur ketiga yaitu delete atau menghapus, yang berfungsi menghapus data peminjaman selesai yang sudah ada dalam sistem. Misalnya, jika anggota sudah tidak aktif, setelah dihapus, data peminjaman selesai tidak lagi dapat diakses atau ditampilkan dalam sistem. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian halaman data pengembalian, di mana pada bagian halaman data pengembalian terdapat beberapa fitur. Yang pertama, read atau tampilan tabel. Fitur ini digunakan untuk menampilkan semua data pengembalian yang ada di database dengan kolomnya, yaitu tanggal pengembalian, denda, nama buku, dan nama anggota. Dan juga tersedia fitur untuk melakukan searching data, sorting data, dan pagination atau menampilkan data per halaman yang berasal dari library data tables. Nah, fitur yang kedua yaitu create. Fitur ini digunakan untuk membuat data pengembalian baru dalam sistem. Selanjutnya kita akan mengisi informasi formulir terlebih dahulu seperti tanggal pengembalian, denda, nama buku, dan nama anggota. Untuk fungsi option, nama anggota dan nama buku menggunakan library select. Setelah mengisi formulir tersebut, data pengembalian terbaru akan dibuat dan disimpan di dalam database. Fitur yang ketiga yaitu fitur update. Fitur ini digunakan untuk memperbaharui informasi pada data pengembalian yang sudah ada dalam sistem. Misalnya jika ada perubahan tanggal pengembalian atau lainnya. Setelah diperbarui, informasi yang lama akan digantikan dengan informasi yang baru di dalam database. Fitur yang terakhir yaitu fitur delete. Fitur ini digunakan untuk menghapus data pengembalian yang sudah ada di dalam sistem. Setelah dihapus, data pengembalian tidak lagi dapat diakses atau ditampilkan dalam sistem. Selanjutnya saya serahkan ke Arman. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Nah, di sini ada data anggota. Di mana data anggota itu ada fitur read atau tampilan tabel, di mana digunakan untuk menampilkan semua data anggota yang ada di database dengan kolomnya, yaitu nama anggota, jenis kelamin, jurusan, nomor telepon, dan alamat. Dan juga tersedia fitur untuk melakukan searching data, sorting data, dan pagination atau menampilkan data per halaman yang berasal dari library data database. Nah, fitur kedua itu ada create, yang dimana digunakan untuk membuat data anggota baru dalam sistem. Selanjutnya kita akan mengisi informasi formulir seperti nama anggota, jenis kelamin, jurusan, nomor telepon, dan alamat. Setelah mengirim formulir tersebut, data anggota terbaru akan dibuat dan disimpan di dalam database. Nah, terus ada fitur selanjutnya itu ada update,
di mana digunakan untuk memperbaharui informasi pada data anggota yang sudah ada dalam sistem. Misalnya, jika ada perubahan nama anggota atau yang lainnya setelah diperbaharui, informasi yang lama akan digantikan dengan informasi baru di dalam database. Selanjutnya ada fitur delete, di mana digunakan untuk menghapus data anggota yang sudah ada dalam sistem. Setelah dihapus, data anggota tidak lagi dapat diakses atau ditampilkan dalam sistem. Oke, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Saudari Sakila. Kepada Saudari dipersilakan. Selanjutnya yaitu halaman data buku. Pada halaman ini terdapat beberapa fitur lainnya juga, yaitu pertama, read atau tampilan tabel. Fitur ini digunakan untuk menampilkan semua data buku yang ada di database dengan kolomnya, yaitu nama buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, nama rak, stok. Setelah mengisi dan juga tersedia fitur untuk melakukan searching data, sorting data, dan pagination atau menampilkan data per halaman yang berasal dari library data tables. Fitur yang kedua yaitu create. Fitur ini digunakan untuk membuat data buku baru dalam sistem. Selanjutnya kita akan mengisi informasi formulir seperti nama buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, nama rak, dan stok. Nah, setelah mengisi formulir tersebut, data buku terbaru akan dibuat dan disimpan di dalam database. Nah, fitur yang ketiga yaitu update. Fitur ini digunakan untuk memperbarui informasi pada data buku yang sudah ada dalam sistem. Misalnya jika ada perubahan nama buku atau yang lainnya. Setelah mengisi formulir tersebut, data buku terbaru akan dibuat dan disimpan di dalam database. Fitur yang ketiga yaitu update. Fitur ini digunakan untuk memperbarui informasi pada data buku yang sudah ada dalam sistem. Misalnya jika ada perubahan nama buku atau yang lainnya setelah diperbarui, informasi yang lama akan digantikan dengan informasi yang baru. Fitur yang keempat yaitu delete. Fitur ini digunakan untuk menghapus data buku yang sudah ada dalam sistem. Setelah dihapus, data buku tidak lagi dapat diakses atau ditampilkan dalam sistem. Materi selanjutnya saya akan serahkan ke Saudara Faisal. Baik, saya Nur Faisal akan menjelaskan tentang halaman data petugas. Untuk fitur pertama yaitu read atau tampilan tabel. Digunakan untuk menampilkan semua data petugas yang ada di database dengan kolomnya, yaitu nama petugas, alamat petugas, nomor telepon petugas, jabatan petugas, dan email. Dan juga tersedia untuk fitur untuk melakukan searching data, sorting data, dan juga pagination atau menampilkan data per halaman yang berasal dari library data tables. Baik, fitur kedua yaitu fitur create atau membuat data baru. Operasi create digunakan untuk membuat data petugas baru dalam sistem. Selanjutnya kita akan mengisi informasi formulir seperti nama petugas, alamat petugas, nomor telepon, jabatan petugas, email, password, dan konfirmasi password. Setelah kita mengisi formulir tersebut, data petugas baru akan dibuat dan disimpan di dalam database. Baiklah, fitur selanjutnya yaitu update atau memperbarui data.
Operasi update digunakan untuk memperbarui informasi pada data petugas yang sudah ada di dalam sistem. Misalnya, jika ada perubahan nama petugas atau yang lainnya. Setelah diperbarui, informasi yang lama akan digantikan dengan informasi baru di dalam database. Baik, fitur selanjutnya yaitu fitur delete atau menghapus data. Operasi delete digunakan untuk menghapus data petugas yang sudah ada di dalam sistem. Misalnya, jika ada petugas yang sudah tidak aktif. Setelah dihapus, data petugas tidak lagi dapat diakses atau ditampilkan di dalam sistem. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin telah selesai penjelasan tentang sistem informasi perpustakaan. Kepada teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih, dan jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Baik, kami tutup sesi pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.